Ini adalah BRICS, sebuah forum kerjasama internasional yang resmi berdiri pada 16 Juni 2009. Namun, apa sebenarnya BRICS? Mengapa dunia mulai memperhatikannya? Di tengah dominasi kekuatan lama dunia, apakah BRICS hadir sebagai penantang baru? Atau sekedar alternatif yang rapuh? Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, dunia memasuki era unipolar. Sebuah era di mana hanya satu negara menjadi pusat kekuatan dominan global. Amerika Serikat. Pengaruh Amerika meluas ke seluruh dunia melalui ekonomi, di mana dolar Amerika Serikat menjadi mata uang global, melalui militer dan melalui politik internasional. Namun memasuki awal abad ke-21, kekuatan-kekuatan baru mulai muncul. Rusia, China, dan India perlahan bangkit. Dominasi Amerika belum runtuh, tapi untuk pertama kalinya tidak lagi absolut. Hingga akhirnya One hot item under debate, but stealing the headlines right now, the arrival of Iran's president. awalnya BRICS bukanlah sebuah organisasi. Pada tahun 2001, BRICS diperkenalkan oleh ekonom Jim O'Neill dari Goldman Sachs untuk menyebut 4 negara berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, dan China. Pada tahun 2006 hingga 2009, negara-negara BRICS mulai bertemu secara diplomatik dan menjalin kerjasama yang semakin terstruktur. Dari sebuah konsep ekonomi, BRICS berkembang menjadi forum kerjasama internasional. Pada tahun 2010, Afrika Selatan resmi bergabung dan BRICS pun berubah menjadi BRICS. Pada dekade berikutnya, tahun 2024, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab resmi bergabung. Tak lama setelahnya, Indonesia menjadi anggota baru BRICS. Kini, BRICS berfungsi sebagai platform kerjasama ekonomi, politik, dan diplomatik bagi negara-negara berkembang di tengah perubahan tatanan global. Namun, satu pertanyaan masih menggantung. Apakah BRICS akan benar-benar mengubah dunia atau hanya menjadi bayangan dari kekuatan lama? BRICS lahir di era global dengan aturan yang mapan, di mana lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia menjadi pilar utama sistem tersebut. Namun, bagi banyak negara berkembang, sistem ini sering terasa tidak seimbang. Hak suara tidak dibagi secara merata. Keputusan global kerap diambil tanpa melibatkan mayoritas dunia. Di pusat sistem ini berdiri satu simbol kekuasaan, dolar Amerika Serikat. BRICS tidak hadir untuk menghancurkan sistem yang lama. Mereka tidak menyatakan perang terhadap blok barat. Yang mereka dorong adalah perubahan arah, sebuah sistem yang lebih seimbang, di mana kekuatan tidak berpusat pada satu kutub. BRICS menggusung gagasan dunia. Dunia dengan banyak pusat kekuatan. Dunia di mana negara berkembang tidak lagi hanya mengikuti, tetapi ikut menentukan. Bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, BRICS menghadirkan peluang baru, akses terhadap pasar alternatif, sumber pendanaan di luar lembaga keuangan tradisional, serta ruang diplomasi yang lebih luas. Kerjasama Indonesia dengan BRICS membuka peluang pembangunan infrastruktur, perdagangan menggunakan mata uang lokal, dan diversifikasi mitra strategis. Namun, setiap peluang selalu membawa konsekuensi. Di tengah persaingan kekuatan global, Indonesia harus menjaga keseimbangan, tidak berpihak secara ekstrim, namun juga tidak pasif terhadap perubahan. Indonesia harus netral. Tekanan geopolitik meningkat. Setiap langkah diplomasi memiliki implikasi. BRICS
tidak otomatis menjamin kesejahteraan. Ia hanyalah sebuah platform. Hasil akhirnya bergantung pada bagaimana Nusantara membaca arah angin global dan sejauh mana kepentingan global tetap menjadi kompas utama. Di tengah perubahan ini, satu hal yang sangat jelas, Nusantara tidak lagi berada di pinggir peta dunia. Ia kini berada di persimpangan sejarah, tempat masa depan sedang dipilih. BRICS lahir. Stop. 3, 2, 1. BRICS lahir di era. Gue cadel.